Anies Baswedan sering digelari Bapak Politik Identitas. Tapi yang menarik, Anies memberikan IMB terhadap gereja itu lebih banyak loh daripada ke masjid. Ini saya lihat di blognya ya, di blog.aniesbaswedan.com. Jadi selama Anies jadi Gubernur DKI tahun 2017 sampai 2022 ya, ia memberikan IMB kepada 55 tempat ibadah. Rinciannya gini, 3 viara atau kuil, 19 masjid, dan 33 gereja. Dan Gereja Katolik Damai Kristus itu termasuk yang mendapatkan IMB setelah menunggu 35 tahun. Terus ada lagi Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat ya, GPIB, itu mendapatkan IMB, oleh Anies dikasih IMB setelah 40 tahun berdiri. Anies juga memberikan IMB ke kuil umat Hindu etnis India Tamil setelah 65 tahun. Nah, fakta ini yang disebutkan oleh Anies di dalam debat perdana Capres Pemilu 2024. Jadi Anies di situ mengklaim bahwa sebagai Gubernur DKI, dialah yang paling banyak memberikan izin rumah ibadah bagi Muslim dan non-Muslim. Kata dia ya, ada begitu banyak izin-izin gereja yang mandek 30 tahun, 40 tahun, dan tuntas dibereskan, dia bereskan. Banyak kelompok agama seperti Buddha dan Hindu yang mengalami kesulitan mendirikan rumah ibadah, tetapi dituntaskan pada periodenya Anies. Itu klaimnya Anies. Bagaimana kita membaca soal ini ya? Ini ada 2 teori lah, ada 2 perspektif melihat soal ini. Yang pertama, yaitu dianggap sebagai gimmick dan kamuflase aja oleh Anies gitu ya. Jadi apapun yang Anies lakukan, dia melakukan apapun asal itu melempangkan jalannya untuk jadi RI 1. Dia tak segan menggunakan politik identitas untuk bisa berkuasa. Saya termasuk yang dulunya ya, begitu terpenjara dengan pandangan seperti ini. Saya bilang bahwa ya Anies itu bukan radikal, bukan pluralis, tapi dia Anies-sentris. Artinya fokusnya tuh dirinya gitu. Jadi apapun akan dia tempuh asal itu bisa melapangkan dia berkuasa. Dan juga ada juga yang mengatakan bahwa ya kan kelompok Kristen yang dikasih IMB gereja itu kan yang memang yang sudah mendukung Anies, jadi ya memang kelompok pendukungnya aja yang dikasih. Bahkan ada yang mengaitkan juga dengan dengan soal reklamasi dan lain-lain gitu. Dan juga Anies kan dulu ketika mau jadi Gubernur DKI ya, dia bersekutu dengan FPI dan 212. Nah, kini ketika mau jadi presiden, dia menjalin kontrak politik dengan Ijtima Ulama. Jadi ya menurut teori ini, ya nggak ada yang berubah sebenarnya dari Anies, bahwa Anies ya memang politik identitas gitu loh. Tapi ada teori kedua yang bilang bahwa ya Anies itu sejatinya korban demonisasi, ya dianggap sebagai demon, sebagai hal yang momok gitu loh. Jadi menurut teori ini Anies itu bukan politisi radikal dan bukan pendukung intoleransi, tapi distigmatisasi sebagai radikal dan intoleran. Misalnya Made Supriyatma ya, salah seorang penulis yang cukup banyak dibaca tulisannya di medsos ya, mengatakan yang melakukan demonisasi terhadap Anies itu justru Jokowi gitu. Jadi Jokowi menurut Made, Jokowi membangun citra bahwa Anies adalah pendukung Islam garis keras, sedangkan dia, Pak Jokowi itu sebagai kontrasnya adalah pendukung pluralisme gitu. Nah, ini bagaimana kita mendamaikan mereconcile 2 pandangan yang saling bertentangan ini gitu. Menurut saya kita harus kembali ke momen Pilkada DKI 2017, di mana saat itu memang vibes ya, situasi atau mood yang sangat terasa adalah politik sara. Bahkan sebelum Pilkada ya, Ahok itu sudah diserang dengan politik sara ketika ada narasi haram pemimpin non-Muslim. Jadi itu wacana itu keras sekali, gencar sekali, dan saya malah pernah menulis di beberapa media, di sejumlah media massa tentang
mengkritisi narasi pengharaman pemimpin non-Muslim, dan saya memakai pandangan dari tradisi Islam itu sendiri gitu. Nah, setelah kasus Al-Maidah di Pulau Seribu, politik SARA makin ya lebih sadis dan brutal gitu ya. Ada ujaran kebencian dalam dalam ucapan, dalam tindakan, offline dan online gitu ya. Ada aksi besar dengan memakai identitas keislaman gitu. Bahkan ada larangan sholat jenazah ya terhadap yang pendukung Ahok gitu. Jadi disinilah sesuatu yang menjadi menjadi fakta bahwa memang politik SARA itu kental sekali pada masa Pilkada 2017. Puncaknya adalah aksi bela Islam, Gerakan 212 ya, yang banyak orang menyebutnya sebagai fenomena populisme Islam. Bayangin tuh masa begitu besar, ratusan bahkan diklaim jutaan ya, sebagian besar berpakaian putih-putih gitu ya. Dan narasinya, dan ini yang menjadikannya sebagai populisme Islam, itu narasinya itu bahwa mayoritas, Islam itu mayoritas itu dimarginalkan, ditindas, dikuyo-kuyo, dan bahkan keyakinannya diejek, dihina oleh elit ya, yang berkuasa. Dalam hal ini ya Ahok misalnya sebagai representasi dari elit yang berkuasa. Jadi narasi populisme itu kan memang penkontrasan atau ditabrakkan antara mayoritas atau rakyat yang terpinggirkan versus elit yang meminggirkannya gitu. Dan Ahok di sini dianggap sebagai bagian dari elit ya Cina, Kristen, kaya dan seterusnya. Terus juga populisme itu kan cirinya nativisme ya, pengglorifikasian tentang pribumi, tentang orang asli versus imigran, orang asli versus asing gitu. Nah itu juga muncul di dalam gerakan ini gitu loh, Muslim versus non-Muslim, Muslim versus pribumi versus Cina gitu. Itulah yang saat itu menjadi tren ya. Nah pertanyaannya Anies posisinya di mana gitu. Memang kalau pertanyaannya apakah Anies yang memerintahkan atau yang mempelopori berinisiatif melakukan memainkan kartu SARA, kayaknya sih enggak ya. Anies saat itu bukan pelopor gitu loh. Tapi pertanyaannya apakah Anies memakai dan memainkan kartu identitas, kartu politik identitas? Menurut saya pernah. Dan menurut saya faktanya memang ada. Ingat, awal Januari 2017. Jadi saat itu setelah 212 ya. Anies datang ke markas FPI saat Habib Rizik Syihab itu lagi jaya-jayanya, lagi garang-garangnya. Dan yang dilakukan Anies saat itu adalah pidato di depan Rizik dan melakukan stigmatisasi terhadap Paramadina, katanya bahwa api Islam, pembaruan Islam di Paramadina sudah dia padamkan gitu. Dan menonjolkan kelebihan warga keturunan Arab dalam sejarah Indonesia. Nah, pidato tentang peran besar keturunan Arab saat di mana lawan politiknya adalah keturunan Cina yang didakwa menista Islam, di tempat, di markas orang yang dan kelompok yang punya rekam jejak melakukan kekerasan ya berbasis identitas, yaitu FPI ya, kelompok vigilante lah gitu ya, yang tak segan-segan menggeruduk, melakukan aksi kekerasan atas nama Islam gitu ya. Ini yang membuat posisi Anies komplisit. Dia ikut terlibat, ikut memainkan kartu identitas itu. Nah, upaya Anies menggunakan populisme Islam ini makin terasa ketika ia dalam pidato pengukuhannya sebagai gubernur DKI itu menyebut tentang inilah saatnya kaum pribumi berkuasa atau mengambil alih kendali atas Jakarta. Nah, hal inilah yang membuat trauma ya, ketakutan, prasangka terhadap di kalangan minoritas ya, minoritas Kristen ya, terhadap Kristen Katolik ya, terhadap Anies gitu. Ini bukan fear mongering ya, bukan nakut-nakuti, tapi memang ada basis faktanya. Ada sesuatu yang memang real gitu loh. Bayangin tiba-tiba mereka dihadapkan dengan fenomena aksi bela Islam gitu ya, yang begitu intimidating gitulah di mata mereka.
Dan sebenarnya bukan hanya kalangan minoritas loh yang takut. Kalangan Islam moderat juga khawatir ya dengan fenomena populisme Islam itu. Ini yang kemudian banyak disebut sebagai conservative turn ya di kalangan gerakan Islam di Indonesia. Islam ramah berubah jadi Islam marah gitu loh. Dan mereka kelompok moderat Islam moderat ini kecewa berat dengan Anies ya sebagai politisi yang mereka anggap sebagai asalnya itu dari kalangan Islam moderat ya. Bayangkan Anies itu kan rektor Paramadina, Universitas Paramadina. Kok bisa-bisanya Anies pakai kendaraan populisme Islam gitu loh untuk mencapai tujuannya yaitu berkuasa. Kok tega ya? Hanya untuk berkuasa, Anies merobek-robek tenun Islam rahmatan lil alamin gitu loh. Itu kira-kira narasinya begitu gitu. Nah, tapi apakah ceritanya berhenti di situ? Enggak, saudara-saudara. Ceritanya enggak berhenti di situ. Saat Anies jadi gubernur DKI, ternyata kebijakan-kebijakannya ya sejauh menyangkut isu-isu keagamaan hampir tak mendasarkan diri pada politik identitas, tidak mendasarkan diri pada politik sara gitu. Jadi waktu itu kan ada narasi bahwa Jakarta akan disuriahkan gitu. Itu enggak terbukti gitu. Ya salah satu contohnya ya tadi itu. Anies justru menerbitkan IMB rumah ibadah non-muslim ya yang cukup signifikan jumlahnya. Dan yang tadi saya sebut menerbitkan IMB gereja lebih banyak jumlahnya daripada IMB masjid gitu loh. Nah, dalam konteks inilah menurut saya saya ingin melakukan introspeksi juga terhadap cara saya melihat Anies gitu loh. Kan di Quran kan ada dikatakan bahwa janganlah kebencianmu kepada satu kaum menjadikanmu bersikap tidak adil. Gitu. Jadi saya ingin mencoba bersikap adil lah terhadap Anies dalam soal ini ya, dalam soal khususnya dalam soal kehidupan keberagamaan gitu ya, khususnya terkait soal kebebasan berkeyakinan dan soal IMB rumah ibadah itu. Gitu. Ya Anies ini kan memang politisi yang pengen menang. Dan ya apapun dia lakukan, siap politisi ya begitu, dia pengen menang gitu. Nah memang Anies punya cacat ketika menjadikan populisme Islam sebagai kendaraan untuk berkuasa. Tapi itu nggak menafikan fakta, harusnya tidak menafikan fakta bahwa kontribusinya terhadap kebebasan beribadah melalui penerbitan IMB rumah ibadah non-muslim itu nyata, itu harus diapresiasi gitu loh. Ya kenapa? Ya karena kalau kita lihat ya, kalau kita bicara mengenai kebebasan beragama, IMB rumah ibadah itu krusial banget loh. Gangguan, teror, dan intimidasi terhadap minoritas dalam beribadah itu seringkali dengan dalih karena si minoritas ini nggak punya IMB gitu loh. Rumah ibadahnya si minoritas itu nggak ada IMB-nya, nggak ada izinnya gitu. Jadi dan sementara itu minoritas sulit sekali mendapatkan IMB di rumah ibadah, banyak sekali persyaratannya dan bahkan yang harusnya pemerintah yang harusnya memfasilitasi justru mempersulit dan seterusnya. Apalagi biasanya ada demo-demo oleh kelompok intoleran ya, yang bahkan bukan berasal dari wilayah di mana rumah ibadah itu berdiri gitu loh. Jadi kita sering melihatlah ada spanduk kawasan ini tidak boleh ada pendirian gereja dan seterusnya kayak gitu. Itu kan sesuatu yang nyata dan itu memprihatinkan gitu. Nah, dalam konteks semacam inilah kebijakan Anies ya sebagai gubernur yang melakukan penerbitan IMB itu adalah penyelesaian legal yang memberikan closure gitu loh, penutup gitu ya, mengakhiri berlarut-larutnya kasus semacam itu gitu. Jadi kalau sudah ada IMB kan nggak bisa diotak-atik lagi gitu. Dan perlu diingat langkah Anies ini ya sebagai politisi itu bukannya tanpa resiko loh. Anies kan sebagai politisi mesti merawat dukungan sebanyak-banyaknya. Kalau dia mau aman, ya dia sebenarnya nggak perlu menerbitkan IMB gereja. Itu kan minoritas ngapain gitu loh. Dia bisa bikin kecewa pendukungnya dari kalangan Islam kanan malah kalau dia melakukan seperti itu. Dan juga dengan menerbitkan IMB rumah ibadah non-muslim,
Anies bisa aja dia kehilangan dukungan dari pendukung lamanya, pendukungnya yang existing. Pada saat yang sama, belum tentu juga dia mendapatkan trust dari minoritas gitu loh. Jadi bisa lari dua-duanya gitu loh. Tapi toh Anies melakukannya gitu. Alasan Anies sih memang demi keadilan untuk semua ya. Ya itu sih bisa aja itu jargon lah ya. Tapi yang saya lihat di sini Anies adalah politisi yang berani ambil resiko lah untuk soal ini dan saya mengapresiasinya. Ya terakhir, penerbitan IMB gereja atau IMB rumah ibadah non-muslim lah ya. Dalam konteks Indonesia adalah bagian dari upaya penguatan toleransi dari aspek legal ya, dari sudut pandang pemerintah ya, melalui aspek legalnya. Ini mesti kita apresiasi lepas dari apapun motif pejabat yang menerbitkannya. Jadi di sini nggak relevan sebenarnya menerbitkan, memperbincangkan motifnya apa. Yang penting output. Outputnya adalah ada IMB, gereja dan rumah ibadah di Jakarta yang dilakukan oleh Anies. Gitu. Itu menurut saya sesuatu yang harus dilihat sebagai ukuran, bukan motivasinya. Gitu. Di sini saya teringat dengan, mungkin sebagai analogi lah ya, dengan apa yang terjadi pada Presiden Amerika setelah Kennedy ya, Lyndon B. Johnson, yang saat ia menandatangani Civil Rights Act ya tahun 64 ya, undang-undang hak sipil yang sangat penting di Amerika Serikat karena undang-undang tersebut melarang diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan asal negara. Lyndon B. Johnson juga menandatangani, mensahkan Undang-Undang Hak untuk Memilih, Voting Rights Act, yang melarang diskriminasi rasial dalam pemilu yang memungkinkan jutaan orang kulit hitam menggunakan hak mereka untuk memilih. Uniknya, Lyndon Johnson ini rasis gitu loh. Jadi dalam banyak kesempatan tuh dia tak segan-segan dia menggunakan ungkapan-ungkapan rasis terhadap kalangan kulit hitam gitu. Dan dia ini produk zamannya lah. Dia kan lahir, dia tumbuh pada masa di mana rasisme begitu kuat di Amerika dan ya dia berada dalam situasi seperti itu. Tapi toh demikian, apapun motifnya, mungkin dia punya pertimbangan politik, punya keinginan untuk itu bisa memperkuat elektoral dia dan seterusnya. Dia melakukan tadi itu, menandatangani Civil Rights Act gitu. Yang undang-undang tersebut itu jasanya perannya besar dalam pensuksesan dan pelestarian gerakan kebebasan sipil di Amerika gitu. Jadi jasanya si Lyndon Johnson ini dalam perjuangan kebebasan sipil itu diakui gitu. Bahkan oleh kalangan kulit hitam sendiri gitu loh. Jadi ya kembali ke soal Anies, memang yang menganggap serius soal politik identitas dan dan mengaitkannya dengan Anies itu memang umumnya menekankan saat-saat ketika Anies mau berkuasa di Jakarta seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang menegasikan soal bahwa Anies itu bapak politik identitas gitu ya, bahwa itu adalah demonisasi dan seterusnya gitu, itu hanya melihat saat momen ketika Anies berkuasa saja gitu loh, yang ya afirmatif terhadap peduli lah terhadap kelompok minoritas, terus kemudian ya contohnya ya IMB tadi gitu. Nah, menurut saya ya kita lagi-lagi menempatkannya harus dalam konteks gitu ya, harus dalam tidak bisa stigmatisasi yang permanen terhadap si Anies ini gitu. Jadi pelabelan Anies sebagai bapak politik identitas ya, pelabelan Anies sebagai bapak politik identitas kalau dianggap sebagai sesuatu yang permanen, menurut saya nggak fair gitu. Karena itu mengabaikan kontribusinya terhadap kehidupan keyakinan beragama di Jakarta gitu. Itu sama aja dengan melakukan mengunci seseorang dengan label yang seakan-akan nggak pernah berubah gitu loh. Label yang dilepaskan dari konteks sejarahnya, konteks di mana peristiwa itu terjadi gitu. Tapi pada saat yang sama menafikan langkah Anies saat mau berkuasa ya, seakan-akan itu nggak pernah terjadi gitu ya. Itu juga nggak fair gitu loh. Jadi menganggap bahwa Anies ini adalah politisi yang tidak pernah berhubungan dengan kaum radikal dan seterusnya, itu juga nggak fair gitu. Karena ya faktanya terjadi gitu. Dan memang
trauma dan ketakutan kalangan minoritas itu juga real, nggak bisa dianggap sebagai sesuatu yang bikin-bikinan dan seterusnya gitu loh. Itu nyata gitu. Dan juga kita penting lah untuk mengingat soal melihat Anies dengan kaitannya dengan apa yang terjadi pada masa sebelumnya ya, pada Pilkada DKI saat itu ya, karena untuk memberi warning juga dan mengingat-ingatkan kepada kita sendiri juga bahwa ya politisi itu memang kecenderungannya itu ya dia pengen menang dan dia akan menggunakan cara apapun yang efektif ya, dan kadang-kadang cara itu yaitu politik identitas semacam itu gitu. Tapi kan pertama ya ini bukan khas Anies sebenarnya. Ya, politisi dimanapun ya akan menggunakan cara-cara yang efektif untuk menang gitu. Tapi ya memang yang dilakukan Anies itu ya tetap hal yang harus dianggap sebagai kekeliruan gitu, kesalahan lah gitu. Nah, sambil kita mengingat soal Anies dan politik SARA saat Pilkada Jakarta, tapi itu bukan akhir cerita dari seorang Anies sebagai politisi gitu. Jadi ya intinya ya saya merasa bahwa kita harus bersikap fair kepada Anies ya, akui aja bahwa Anies pernah berdosa tanda kutip memainkan politik identitas gitu ya. Tapi kita pada saat yang sama juga harus mengakui jasanya dalam melahirkan kebijakan yang afirmatif terhadap minoritas. Ya salah satu contoh utamanya ya tadi itu penerbitan IMB gereja, penerbitan IMB rumah ibadah non muslim yang jumlahnya besar sekali, jumlahnya banyak sekali dan saya kira itu patut diapresiasi. Demikian dari saya, kita bertemu lagi di Kata Ahmad Sahal selanjutnya.